sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan kita, haleluya. Katakan, saya siap mendengarkan firman. Silakan duduk saudara, haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Katakan, Tuhan Yesus baik buat saya. Katakan, Tuhan Yesus baik buat saya. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik bagi kamu. Ya, saudara, hari-hari ini kita lagi membahas tentang bagaimana sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, ya, dan secara khusus jemaat di tempat ini, saudara, sebuah panggilan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Katakan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, di minggu yang lalu kita membahas bagaimana, saudara, ada sebuah nubuatan di dalam Yesaya 40, ya, dan ditulis dalam keempat Injil, bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Katakan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara, ketika ada sebuah panggilan ini, persiapkan jalan untuk Tuhan, artinya bahwa Tuhan akan segera datang. Katakan amin. Katakan, Tuhan segera datang. Nah, saudara, bagaimana pelayanan persiapan jalan ini yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Saudara, dalam kitab Yesaya dan keempat Injil dikatakan bahwa lembah-lembah harus ditimbun, gunung-gunung itu harus diratakan, dan setiap jalan yang bergelombang, ya, setiap jalan yang berliku-liku itu harus diluruskan. Katakan amin, ya. Saudara, pengertian lembah, pengertian gunung, dan pengertian jalan yang berliku-liku, ya, saudara, kalau belum sempat mengikutinya, saudara nanti bisa lihat, ya, rekaman khotbah minggu lalu, saudara bisa akses di YouTube GBI Tapga Tanjung Pinang, ya saudara. Di situ ada ibadah-ibadah raya kita, saudara boleh akses yang minggu lalu, saudara, ya, tanggal 20, saudara, 21 ya September 2025. Nah, hari ini kita akan membahas di bagian keduanya, yaitu menjawab panggilan Tuhan di akhir zaman. Katakan, menjawab panggilan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita menjawab. Katakan, menjawab. Bilang, saya mau menjawab. Ya. Panggilan Tuhan bukan cuma untuk didengar. Oh iya, ada panggilan, saudara, ya. Mendengar panggilan itu mah biasa. Tapi saudara, menjawab panggilan, itulah yang membuat hidup saudara dan saya dari biasa berubah menjadi luar biasa. Katakan haleluya. Ya. Mari saudara, kita lihat bahwa pada tanggal 23 September kemarin, saudara, ya, tepatnya hari Selasa, kita sedang memasuki tahun kalender Ibrani yang baru, yaitu tahun 5786. Katakan 5786. Nah saudara, angka 86 ini, saudara, yang akan kita definisikan. Dan pertanyaan begini, kenapa Pak kita harus perhatikan tahun baru atau kalender Ibrani, saudara, ya? Karena saudara, Alkitab menyampaikan kepada kita, firman Tuhan berkata, ya, bahwa Israel itu adalah umat pilihan. Katakan, umat pilihan. Umat pilihan artinya Tuhan yang milih. Siapa yang milih? Tuhan yang milih. Ya. Jadi kalau Tuhan pilih, berarti ada something yang Tuhan taruh, ya, kepada bangsa itu, yang Tuhan percayakan kepada bangsa itu lebih daripada bangsa-bangsa lain. Ya. Sekali lagi, saya bukan pro karena politik, saudara, enggak, saudara, ya. Dan saya tidak lagi membahas tentang politik, tetapi saya membahas tentang apa kata Alkitab, bahwa ketika umat Israel ditetapkan menjadi umat pilihan Allah, maka kita juga harus memperhatikan bagaimana, ya, atau apa yang Tuhan sampaikan melalui bangsa ini, ya. Saudara, mari kita lihat, saudara, ya. Angka P, ya. Jadi dalam aksara huruf Ibrani, setiap angka itu mewakili nilai, ya. Setiap huruf itu mewakili nilai tertentu atau angka tertentu. Nah, saudara, satu dekade atau 5780 sampai 5789, ya, ini angka 80 ini, jadi biasanya kalau 80 itu P gitu ya, 81 itu P Aleph, saudara, ya, 82 itu P Bet, saudara, ya. Jadi angka P ini adalah angka 80, katakan P, ya, P, saudara, ya, bukan GoPay, saudara, ya, tapi P, saudara. P itu adalah 80, katakan P 80. Nah saudara, angka P ini di dalam aksara Ibrani kuno ini digambarkan dengan sebuah gambar, ya. Dan P ini mewakili sebuah mulut yang terbuka. Katakan mulut yang terbuka.
Tapi mulut yang terbuka ini bukan terbuka untuk makan. Suapin dong, gitu saudara. Enggak ya. Tapi mulut yang terbuka ini adalah mulut yang terbuka untuk mengeluarkan kata-kata. Ya. Dengan kata lain, angka P ini mewakili mulut yang terbuka untuk mengucapkan firman, saudara ya. Saudara, ada sebuah peringatan Tuhan, ada bukan cuma sebuah, tapi banyak ya. Tapi saya akan ambil salah satu peringatan mengenai mulut, saudara. Di Matius 12 ayat 36, dikatakan setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang akan apa? Dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Karena itu saudara di tahun atau DKDP ini, yaitu dalam kurun waktu 10 tahun ini, 5780, 578 sampai 5789, secara istimewa. Ya, kita benar-benar harus memperhatikan kata-kata kita. Ya. Apakah kata-kata kita positif, kata-kata kita yang keluar itu membawa berkat, ketika diucapkan orang yang lemah jadi kuat, ketika diucapkan ya orang yang lagi berbeban berat dia terima kelegaan, ketika kita ucapkan ya yang tadinya hubungan renggang menjadi erat, saudara, itu adalah kata-kata yang menjadi berkat. Tapi kalau kata-kata kita negatif, ketika kata-kata itu keluar hubungan yang rapat jadi renggang, ya kata-kata itu keluar yang tadinya hatinya baik-baik menjadi sakit hati, luka, kecewa, ya ketika mulut itu dibuka ceritanya bukan memuliakan Tuhan, tapi menjelekkan orang. Hayo, siapa tukang gosip di sini? Coba lihat kiri kanannya ya. Wajah gossipers enggak saudara ya? Ya. Saudara, maka kata-kata itu menjadi kata-kata kutuk. Dan Tuhan bilang, kata-kata yang sia-sia ini bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Itu hati-hati gunakan mulut kita. Katakan amin. Hati-hati gunakan apa? Kwek, kwek, kwek. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Saudara ya, haleluya. Ya. Saudara, nah angka 6 itu diwakili dengan huruf Vav. Katakan Vav. Ya, katakan Vav ya. Nah, Vav ini saudara, ini kelihatannya seperti sebuah paku atau patok, saudara ya. Nah, kita bisa lihat di situ, saudara ya, sebuah paku atau patok. Bentar ya, ini kayaknya agak hang dia. Sebuah paku atau patok. Nah, saudara, angka vav ini adalah kait. Angka vav ini adalah penghubung. Biasanya bisa diartikan dan, saudara ya. Nah, kalau dikatakan penghubung, berarti dia menghubungkan minimal 2 benda dihubungkan. Benar nggak saudara ya? Namanya penghubung. Artinya ada 2 atau lebih hal itu digabungkan. Itulah fungsi penghubung ya. Saudara, kait di sini ya, makanya di tahun ini apa yang sedang mau dipersatukan oleh Tuhan? Apa yang sedang mau dihubungkan oleh Tuhan ya? Saudara, mari kita lihat berikutnya, di slide berikutnya. Angka 6 ini, bentar ya. Ya saudara. Oke, saya sambung ulang ya. Baik, saudara yang masih terhubung di WiFi gereja, boleh tolong dimatikan ya, supaya lancar saudara. Oke, baik. Mari kita perhatikan saudara, bahwa angka 6 ini di dalam Alkitab diwakili dengan manusia. Katakan manusia. Katakan angka 6, angka manusia. Ya. Nah, kenapa disebut angka manusia? Saudara, di dalam kitab Kejadian kita temukan bahwa pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Benar enggak saudara ya? Nah, saudara karena itu saudara, mari sebentar ya. Oke, ini masih tidak bisa connect. Dalam nama Yesus. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, apa yang dihubungkan saudara? Mari kita lihat bahwa sekitar 2000 tahun lalu, saudara, Tuhan menjelma menjadi manusia, saudara ya. Dan pada hari itu, saudara, Dia memberikan nyawanya sebagai penghubung antara bumi dan sorga. Pada hari itu Dia menghubungkan ya, sebuah koneksi yang rusak antara manusia dengan Tuhannya, saudara ya. Kenapa hubungan itu rusak, saudara? Dalam kitab Yesaya dikatakan, ya, sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang
untuk menolong kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan itu apa, saudara? Dosa, saudara. Segala dosa. Dosalah yang membuat dunia dengan Tuhan itu terpisah. Dunia dengan kerajaan Allah itu terpisah jauh. Anda dengan Tuhan hubungannya putus. Itu gara-gara namanya dosa. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara, ya, dia datang, dia menjadi faf, saudara. Dia menjadi paku, ya, yang menghubungkan antara bumi dengan sorga. Setiap kita yang melalui Yesus, kita akan mengalami pemulihan hubungan dengan Bapa. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Lalu saudara, ini kalau dihubungkan dengan tahun ini, ya, apa yang menjadi pesan profetik buat kita, buat gereja Tuhan, buat orang-orang percaya. Saudara, hari-hari ini saudara, ya, Tuhan mau kita mengalami pemulihan kembali hubungan dengan Tuhan. Ada amin, ya. Tuhan mau kita menjadi faf juga, ya saudara. Tuhan mau kita menjadi utusan-utusan. Ya. Utusan itu saudara dalam bahasa lain itu digunakan kata missio, saudara, ya. Missio atau misi, saudara. Anda dan saya adalah utusan. Ya. Anda dan saya dikirim untuk menjadi misi, saudara. Supaya apa? Supaya orang-orang ada di dunia ini kembali mengalami pemulihan hubungan dengan Bapa. Katakan amin, ya. Nah saudara, mari kita lihat hal ini sangat connected sekali dengan apa yang kita katakan hari-hari ini. Panggilan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, saudara. Sebab di dalam kitab Maleakhi 4 ayat 5-6, saudara. Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir ia akan mengutus Nabi Elia, ya, supaya apa? Untuk memulihkan kembali hati bapa kepada anak, anak kembali kepada bapa, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah, saudara, kata firman Tuhan itu. Lukas 1 ayat 17 dikatakan ia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa kembali kepada anak-anaknya. Pikiran hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Katakan amin. Saudara, hari-hari ini Anda dan saya mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi misi, saudara. Untuk menjadi utusan supaya kita kembali menghubungkan hubungan yang rusak akibat dosa ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saudara, Tuhan panggil kita untuk apa? Saudara, mari kita mengingat kembali, saudara, ada sebuah panggilan yang disebut dengan amanat agung, saudara. Dan inilah panggilan yang secara spesifik buat kita semua, saudara, hari-hari ini. Semakin gencar panggilan ini semakin kuat. Ya, kalau saya tadi lihat ya dalam video VOP, ya, ternyata juga membahas tentang ini, saudara. Ya, ini sangat-sangat connected sekali. Saudara, mari kita perhatikan ya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, saudara. Seharusnya ini menjadi ayat hafalan kita. Ya, kenapa? Karena inilah berita yang Tuhan mau kita sebagai murid-murid Tuhan sampaikan kepada dunia, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Saudara, Tuhan mengutus saudara dan saya. Tuhan sedang panggil saudara hari ini. Tuhan panggil kita dengan nama kita. Apakah kita mau menjadi utusan-utusan Tuhan supaya semua bangsa menjadi murid Tuhan? Ya, saudara. Hari Tuhan semakin dekat. Hari Tuhan semakin dekat. Panggilan Tuhan semakin kuat. Panggilan Tuhan semakin kuat, saudara. Ya. Saya ingat dulu ada satu lagu yang saya sukai ya, lagu yang gini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Mari jawab Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara, mari hari ini saudara, kita lihat saudara, ada sebuah panggilan yang disampaikan ya. Dan saya hari ini mau membahas dari
seorang nabi namanya Yesaya, saudara ya. Di dalam Yesaya 6, di sini dikatakan bahwa pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, serafim ini adalah malaikat, saudara ya. Jadi malaikat itu ada beberapa sebutannya, ada sebutannya serafim, ya ada yang hanya disebut malaikat dan sebagainya. Tapi serafim ini secara khusus adalah malaikat yang berada di dekat hadiratnya Tuhan, saudara ya. Serafim. Nah serafim ini masing-masing mempunyai berapa sayap? Ada 6 sayapnya ya. 2 sayap dipakai menutupi muka, 2 sayap dipakai menutupi kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayang, saudara, melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, artinya antara malaikat, saudara. Ya. Apa katanya? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan ya. Seluruh bumi penuh apa? Kemuliaannya. Saudara, satu hal yang pasti ada di dalam sorga, itu adalah praise and worship, saudara. Pujian dan penyembahan. Katakan pujian dan penyembahan. Ya. Nah saudara, ketika pujian penyembahan ini dinaikkan, saudara, mari kita lihat ada dampaknya di ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap, saudara ya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang hadirat Tuhan yang datang, kemuliaan Tuhan yang datang ketika pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, saudara. Saudara, hari-hari ini saya mau menghimbau setiap kita. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, saudara jangan main-main, saudara. Pujian penyembahan itu jangan main-main. Pujian penyembahan itu bukan untuk kita, saudara. Ingat baik-baik ya. Pujian penyembahan itu adalah korban persembahan kepada Allah. Jadi ketika kita nyanyi, kita sedang memberikan sesuatu kepada Allah. Tuhan yang tidak kekurangan apapun, kita bisa berikan sesuatu, saudara. Itu kasih karunia yang luar biasa, saudara. Ada amin, saudara? Tuhan kekurangan apa sih, saudara? Sebenarnya Tuhan kekurangan enggak pujian penyembahan? Sebenarnya Tuhan tidak kekurangan pujian penyembahan. Kenapa? Karena malaikat di sorga itu day and night, night and day, saudara ya. Pagi dan malam, saudara. Siang dan malam, saudara. Mereka apa? Memuji, menyembah Tuhan. Ada di sini suaranya lebih bagus dari malaikat? Oh enggak, saya yakin enggak ada, saudara ya. Oh malaikat jauh lebih bisa bernyanyi daripada saudara dan saya. Tapi saudara, kita yang fales-fales ini, saudara ya. Kita nyanyi, Tuhan mau dengar, itu benar-benar kasih karunia, saudara. Karena saudara, waktu kita nyembah Tuhan, ya, jangan berpikir kenikmatan diri sendiri. Enak banget ini lagunya, saudara. Enggak, saudara. Siapa yang seharusnya menikmati pujian penyembahan, saudara? Siapa yang seharusnya menikmati pujian dan penyembahan? Wow. Siapa yang sebenarnya seharusnya menerima pujian dan penyembahan kita? Tuhan. Yang mengerti berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu jangan lagi saya dengar hari ini, saudara, pujian penyembahannya tidak enak, saudara. Ya. Enak tidak enak itu bukan untuk saudara, saudara. Tapi ketika kita naikkan pujian penyembahan, kita harus punya satu fokus. Tuhan, kiranya apa yang saya persembahkan hari ini menyenangkan Engkau. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini saudara, ingat, jadi mulai hari ini jangan sembarangan memuji, menyembah Tuhan. Pujian penyembahan itu bukan untuk enak kita dengar. Ya. Tapi pujian penyembahan itu buat enak, buat apa? Buat Tuhan dengar. Katakan amin ya. Mari kita lihat saudara ya. Yesaya berkata di dalam ayat kelima, kataku apa? Celakalah aku binasa, mati aku. Saudara kira-kira begitu ya. Sebab apa? Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ya. Namun mataku melihat sang raja yaitu Tuhan semesta alam. Saudara kita harus ingat bahwa saudara dan saya sebenarnya unworthy di hadapan Tuhan, saudara. Kita enggak layak berdiri di hadapan Tuhan. Ya kemarin
setelah ibadah ya, saya sempat ngobrol-ngobrol, ada yang sharing begini ya saudara ya, bahwa kalau kita lihat perjanjian lama ya, kok Tuhan tuh kadang terasa dalam tanda kutip rada kejam saudara. Kenapa? Bayangin Uza ya, itu tabut Tuhan lagi dibawa ya, Uza nyentuh tabut Tuhan, apa yang terjadi saudara? Mati saudara. Alkitab tidak katakan dia mati tertimpa tabut Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan menghajar dia saudara. Ya, digibal sama Tuhan saudara ya. Saya nggak tahu hajarannya kayak gimana saudara. Tapi saya bisa bayangkan ya mungkin saudara. Itu seperti petir itu nyambar saudara. Jeker saudara. Mirip-mirip seperti itu saudara ya. Karena nggak mungkin kan dari tabut tiba-tiba keluar sebuah tinju. Bubuk saudara mati saudara. Nggak mungkin saudara ya. Jadi saya bisa bayangkan tiba-tiba pada waktu itu, seperti kilat, gitu saudara. Tahu-tahu si Uza itu terlempar saudara, mati saudara. Itu dia dihajar oleh Tuhan, mati saudara. Kenapa saudara? Sebenarnya Anda dan saya hari ini kalau mendekat hadirat Tuhan, ini saudara, mati. Kenapa? Karena segala dosa-dosa kita. Tuhan kagak kompromi sama dosa. Imam-imam dalam perjanjian lama, waktu mereka masuk ke ruang maha kudus ya, ku masuk ruang maha kudus, ya kan? Saudara, mereka bawa korban ya berupa darah persembahan. Saudara, kaki mereka itu dipakaikan lonceng ya, lonceng atau kerincing-kerincingan gitu saudara ya. Waktu mereka jalan itu kerincing ya. Waktu kalau bayi-bayi biasanya baru belajar jalan juga kita kadang orang-orang yang zaman dulu itu kasih loncengnya biar tahu apa? Biar tahu dia di mana saudara kan gitu. Nah, saudara, imam itu begitu dan dipasang tali saudara. Kenapa? Karena bisa terjadi waktu imam ini masuk ruang maha kudus mempersembahkan korban. Ternyata imam ini enggak kudus. Ternyata imam ini ada dosa di hadapan Tuhan. Maka di depan tabut itu dia bisa mati mendadak saudara. Ya. Dan dia harus, orang enggak bisa masuk tuh untuk ngambil dia. Nanti orangnya ikut mati juga saudara. Makanya tali itu dipakai untuk apa? Ditarik saudara dari luar. Di balik tirai itu ditarik keluar. Kenapa kok nggak ada lagi dengar suara lonceng? Nggak ada lagi terdengar dia jalan. Kan imam tuh kalau persembahan korban dia jalan, kadang mungkin dia kemana, pasti terdengar lonceng. Kalau lama senyap, itu berarti something wrong terjadi. Dan mereka tarik tali itu saudara. Ternyata sudah menjadi mayat. Saudara, kalau hari ini Anda dan saya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda hari ini dilayakkan untuk memuji menyembah Dia karena ada ayat ke-6 dan ayat ke-7. Mari kita lihat saudara. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah. Kita adalah orang-orang yang forgiven saudara. Kita adalah orang-orang yang diampuni saudara. Makanya hari ini saudara dan saya, kita tabir bait suci atau tirai bait suci itu terbelah dua. Dan kita bisa masuk, kita bisa menghadap tata Allah. Karena ada darah anak domba. Ku masuk ruang, minor coba. Ku masuk ruang maha kudus. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saudara lihat, Yesaya yang unworthy tadi, Yesaya yang diampuni tadi, saudara dan saya sama kayak Yesaya.
Kita orang yang unworthy oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sebenarnya nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita menerima pengampunan. Kemudian Tuhan berbicara. Ya. Ayat ke-8 ini Tuhan, bukan malaikat. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata apa? Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku apa? Ini aku, utuslah. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, di sini kita mendapati ada sebuah panggilan, ada sebuah calling buat saudara dan saya di tahun ini secara spesifik. Supaya saudara dan saya pergi memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan di tahun ini, saudara ya? Tuhan mau kita menanggapi panggilan. Katakan tanggapi panggilan. Panggilan siapa? Panggilan Allah. Saudara, Tuhan bukan cari yang mampu, tapi Tuhan cari yang mau. Ya. Katakan Tuhan. Siapa Tuhan, saudara? Siapa Tuhan? Ya, Tuhan Yesus, saudara ya. Betul, namanya Yesus diberikan, namanya Yesus Yehua, Sang Juru Selamat, saudara ya. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu Raja segala raja, betul? Ada yang nggak lebih tinggi dari Tuhan? Nggak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Saudara, Tuhan kekurangan apa, saudara? Nggak kekurangan apa-apa, artinya dia punya segalanya, saudara. Ya. Tuhan itu pencipta atau dicipta? Tuhan itu pencipta alam semesta. Saudara, kalau kita datang hadap Tuhan, saudara ingat kembali identitas Tuhan ini, saudara. Kadangkala kita bersikap lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan, jawablah doaku ini. Kalau kau nggak jawab doaku ini, besok-besok saya nggak mau ke gereja lagi. Saudara, kita pikir kita lebih hebat dari Tuhan, saudara. Saudara, kita harus ingat, kitalah yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Amin. Katakan, sayalah yang butuh Tuhan. Betul, saudara. Ingat identitas Tuhan ketika kita datang berdoa. Jangan suka-suka, Tuhan, enak kali hari ini Tuhan. Aku mau minum bir lagi hari ini Tuhan. Saudara, belum pernah ditempeleng malaikat, saudara ya. Kadang-kala begitu, saudara. Hati-hati, saudara. Datang hadap Tuhan, ingat dia itu siapa. Dia raja segala raja, dia punya segalanya. Dia pencipta alam semesta ini. Tapi yang luar biasa, pencipta alam semesta ini mengasihi saudara dan saya. Katakan haleluya ya. Saudara, Tuhan bukan cari yang mampu, saudara. Kita harus ingat nih, terutama saya mau sampaikan kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di wadah ini, saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan karena saudara mampu. Ya. Dan Tuhan mau pakai kita bukan karena saudara mampu. Ya. Mungkin kita merasa mampu, banyak skillnya, ya ada uangnya, IQ tinggi, pandai bicara, saudara. Mungkin kita berpikir, Tuhan mau pakai yang kayak gini. Ya, saudara, saya mau bilang begini ya. Yang mampu itu mungkin ada banyak, tapi belum tentu itu mau dipakai Tuhan. Tapi belum tentu juga Tuhan mau pakai, saudara. Saudara, banyak orang mungkin cuma sampai di sini. Ya, yang mampu mungkin banyak, tapi belum tentu mau. Ya, itu kesombongan saudara. Tapi saya mau bilang gini, Anda mampu pun, Anda mau pun, belum tentu Tuhan mau pakai saudara dan saya. Karena saudara, hari ini kita benar-benar harus mengerti konsep rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau Anda dan saya hari ini punya kesempatan dipakai oleh Tuhan, hargailah kesempatan itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Hargailah kesempatan itu sebagai sebuah kasih karunia, di mana Tuhan, thank you, saya dipakai oleh Tuhan. Saudara, berikan segalanya, saudara ya. Tapi Tuhan mau pakai yang mau. Dengan kata lain, Tuhan mau pakai yang peduli. Ya, saudara, yang mau apa, saudara? Mau taat. Katakan mau taat. Katakan mau dipakai. Katakan mau didewasakan. Yang waktu saya perhatikan khotbah beberapa hamba Tuhan menyangkut 5, 7, 8, 6 ini. Saudara, saya sangat senang, saudara. Kenapa? Karena di dalam pesan-pesan mereka sampaikan, mereka juga menyinggung ini, saudara. Tuhan mau pakai umat Tuhan yang dewasa. Ya. Artinya mau didewasakan. Katakan mau didewasakan. Kenapa Tuhan mau pakai umat yang dewasa? Saudara, jawabnya begini, hanya umat yang dewasa, ya, itu umat yang selesai dengan dirinya sendiri. Baru bisa Tuhan kasih fokus untuk hal-hal yang lain, saudara. Ya. Bayangin ya, kalau enggak dewasa, dia mentingin diri sendiri, saudara. Yang penting saya, yang penting saya.
Makanya beberapa waktu yang lalu, saudara, kita belajar, saudara. Jangan cuman kejar kenyamanan, saudara. Kalau kita kejar kenyamanan, kita nggak akan pernah dewasa. Tapi kejarlah kedewasaan, saudara. Ya, saudara, kalau orang yang nggak selesai dengan dirinya itu sendiri gimana? Ya, bilangnya mau melayani Tuhan, tapi seringkali kecewa dengan manusia, saudara. Kenapa? Karena dalam pelayanan dia pikir dirinya harus disenangkan. It's wrong, saudara. Dalam pelayanan kita nggak cari diri kita disenangkan. Dalam pelayanan kita mencari Tuhan disenangkan oleh pelayanan kita. Katakan amin ya. Saudara, ketika pelayanan itu, ketika ada manusia yang dia lihat mengecewakan dia mundur, dia turut kecewa sama Tuhan. Saudara, dangerous. Orang yang dewasa itu adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Saya bukan cari ketenaran, saya bukan cari disenangkan di sini. Saya justru mau nyenengin hati Tuhan. Makanya ketika bergesekkan, dia rela melepaskan pengampunan, saudara. Ketika dia melihat manusia yang tidak perfect, termasuk pendeta, hamba Tuhan, tidak perfect, saudara. Orang dewasa itu perfect nggak sih? Nggak perfect, saudara. Tapi dalam ketidaksempurnaan itu, dia bisa melihat, ya namanya juga manusia. Saya mau mengikuti kata Tuhan saja. Tuhan mau saya ampuni, saya ampuni. Ya. Tuhan bilang, ya kalau ada sesuatu dengan saudaramu, selesaikan, saudara. It's okay, ini orang dewasa, saudara. Orang dewasa selesai dengan dirinya sendiri. Baru Tuhan bisa kasih sebuah tugas. Siapa yang mau pergi untuk aku, saudara. Disinilah saudara dan saya, kita perlu menanggapi panggilan Tuhan. Katakan menanggapi panggilan Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar bahwa Tuhan mencari orang yang peduli. Katakan Tuhan mencari orang yang peduli. Kita perlu bertobat, bukan hanya dari kejahatan dalam tanda kutip. Wah, saya judi, ya saya sering mukul istri, ya atau istri saya sering mukul suami. Ada nggak ya sini istri-istri pemukul suami? Ya, wah, saya tadinya merokok berhenti, ya. Saya tadinya berzina berhenti. Pertobatan ini bukan hanya orang-orang begini, tapi pertobatan itu harus terjadi di dalam gereja kepada kita yang tahu bagaimana harus berbuat baik. Kita yang tahu harusnya seperti apa sebagai umat Tuhan, tapi tidak melakukannya. Sekali lagi saya ulangi, pertobatan juga harus terjadi pada saudara dan saya yang tahu bagaimana seharusnya Anda dan saya berlaku sebagai orang percaya. Sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, mendapat panggilan dari kerajaan Allah untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Tapi kita tidak melakukannya. Lihat Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bukan cuma melanggar, oh saya hidup tidak kudus, saya menipu orang, begini-begini. Tapi saudara, kita juga bertobat dari hal ini, saudara. Kita tahu sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak mau melakukannya. Ya. Saudara, mari kita lihat saudara ya. Nah, ketika Tuhan memanggil kita, bukan tugas kita untuk menghakimi, tapi tugas kita adalah untuk memenuhi panggilan tersebut. Seringkali ketika Tuhan memanggil kita, kita menghakimi panggilan itu. Barangkali panggilan itu salah. Panggilan itu bukan untuk saya, ya. Panggilan itu kayaknya untuk orang lain, saudara ya. Itu kan nubuat, saudara ya. Ini bukan nubuat ya. Saudara, jangan hakimi panggilan itu. Jangan hakimi diri sendiri. Saya kayaknya enggak layak lah. Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya kayaknya enggak layak lah ya. Tuhan mau pakai saya untuk memberitakan Injil. Kayaknya saya enggak layak lah. Saudara, bukan tugas Anda untuk menghakimi diri Anda. Ya. Saudara, untuk menghakimi orang lain. Tuhan panggil saya, Tuhan mau saya berdamai dengan orang itu. Ngapain berdamai sama orang itu? Mulutnya kayak ember, saudara ya. Ngapain? Nanti dia lukain saya juga. Ya. Ngapain orang kayak gitu? Tuhan kasihi, binasain aja Tuhan. Saudara, bukan bagian Anda dan saya untuk menghakimi orang lain. Ada amin, saudara? Ya. Wah, Tuhan panggil saya di sini melayani. Nggak maulah. Pendeta nggak hargain saya. Ya. Wah, di sini lihat mukanya, muak, saudara. No, saudara. Anda dipanggil
untuk memenuhi panggilan tersebut. Katakan amin. Saya mau cerita satu orang namanya Yunus, saudara. Saudara, Yunus itu waktu dipanggil, Tuhan bilang gini, pergi ke Niniwe. Kenapa? Orang Niniwe sangat jahat. Saya nggak punya banyak cerita untuk ceritain. Tapi orang Niniwe, singkatnya mereka sangat jahat. Nabi-nabi yang dikirim ke sana itu dibunuh dengan sangat tragis. Ya, lidahnya dipotong sehingga dia nggak bisa ngomong, nggak bisa nyampaikan firman Tuhan. Lalu dicari keluarganya dibunuh ya, di hadapan nabi itu, ya, dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, lalu baru nabi itu dimatiin, saudara. Pokoknya nabi-nabi yang dikirim ke Niniwe itu dalam tanda kutip kayak hukuman mati. Orang Niniwe sangat jahat. Lalu saudara, waktu Tuhan utus Yunus untuk pergi dan memberitakan bahwa kalau kota itu enggak bertobat, bakal ditunggang balikkan oleh Tuhan. Yunus enggak mau, saudara. Yunus bilang, ngapain? Mereka jahat kok, binasain aja Tuhan. Ngapain kasih peringatan lagi? Hancurin aja. Dia pergi, saudara. Dia melarikan diri ke Tarsis. Dia menghakimi orang Niniwe, bahwa orang Niniwe layak dihukum oleh Tuhan. Tidak perlu dikasih peringatan. Ya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Apakah pertobatan harus terjadi sama orang Niniwe? Dalam rencana Tuhan, iya. Tapi yang pertama harus bertobat, itu adalah Yunus, saudara. Yunus harus bertobat, kenapa? Karena dia melarikan diri dari panggilan itu. Ya, saudara, kita tahu singkat ceritanya, saudara. Bersyukur Yunus di dalam perut ikan, dia bertobat, saudara. Kalau enggak, dia sudah jadi ikan, saudara. Benar, saudara, ya. Nah, mungkin Tuhan akan kirim orang yang lain. Tapi saudara dan saya hari ini dengar, ada panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Dan Tuhan mau setiap kita bukan menghakimi panggilan, bukan menghakimi diri sendiri, bukan menghakimi orang lain. Mari saudara dan saya tanggapi panggilan Tuhan tersebut hari ini. Yang mengerti katakan amin. Katakan saya mau. Mari kita lihat bagaimana kita akan beroperasi di dalam panggilan itu, saudara. Tidak semua orang dipakai dengan cara yang sama, saudara. Kita berbeda satu dengan lain. Tapi firman katakan kita adalah anggota satu dengan yang lainnya, saudara, ya. Maka dalam tubuh kita itu enggak semua tangan, saudara. Bayangin tubuh kita tangan semua, saudara, ya. Enggak indah, saudara. Tubuh kita ada mata, ya, ada rambut. Rambut itu berguna enggak sih? Ya. Coba kalau suatu hari rambut Anda hilang semua, saudara. Ya. Apa yang Anda lakukan, ya? Kita akan beli obat penyubur rambut kan gitu, ya. Gimana caranya supaya rambut ini tumbuh kembali kan gitu, ya. Alis itu berguna enggak? Oh berguna, makanya digambar-gambar gitu kan saudara kan ya. Nah, terus bulu mata berguna enggak? Ya, kalau enggak ngapain dipanjang-panjangin, dikasih maskara gitu-gitu ya saudara ya. Saudara, setiap anggota tubuh kita ini berguna saudara. Katakan amin ya. Dan tidak semua tangan, tidak semua kaki, tidak semua mata, tidak semua mulut saudara ya. Saudara, Tuhan mau pakai saudara dengan cara yang unik. Ya, mungkin saudara tidak fasih bernyanyi, saudara ya. Kalau Anda nyanyi, kecoa terbalik gitu, saudara ya. Anda di sini kalau nyanyi, kecoa terbalik, saudara. Ya, saudara, saya pernah dengar ya orang kalau panggil, gitu, ada dogi itu gini, saudara. Ya. Ya, mungkin suaranya saking cemprengnya tadi gini, saudara. Nah, saudara, tidak semua kita dipakai Tuhan yang sama, tapi kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan saya mau dipakai oleh Tuhan. Cara Tuhan banyak, saudara. Ya, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kita karunia, Tuhan kasih kita kesempatan berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa masak, mungkin ada yang bisa main musik, mungkin ada yang bisa menyumbang uang, mungkin ada yang bisa menyumbang tenaga, Anda menyumbang ide, Anda bisa jadi WL, saudara, Anda pintar jaga anak, Anda berbisnis. Semua ini bisa dipakai Tuhan sebagai anggota satu dengan yang lainnya. Katakan amin. Makanya saudara hari ini, yuk saudara kita pikirkan kembali saudara sungguh-sungguh. Apakah kita sebenarnya tahu apa yang ada pada kita yang bisa dipakai buat kerajaan Allah. Tapi hari ini Anda tidak melakukannya. Hari ini Anda menahan itu dari kerajaan sorga. Beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan berbicara tentang pelayanan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, saya melihat sebuah penglihatan, sebuah sekop saudara ya. Sekop ini saudara disekopkan ke tanah, ya, lalu digali saudara. Dan di bawah tanah itu saya melihat sebuah peti saudara ya. Dan Tuhan bilang begini, gali kembali
Semua talenta-talenta dan karunia-karunia yang terkubur, yang selama ini idle, yang selama ini tidak dipakai, yang selama ini tidak beroperasi bagi kerajaan sorga, dan gali, keluarkan. Supaya setiap talenta itu dijalankan bagi Allah. Supaya setiap karunia yang Tuhan aku sudah berikan, yang aku sudah titipkan kepada anak-anakku, kembali dikobarkan. Supaya hari-hari ini terjadi kebangunan rohani. Supaya hari-hari ini orang-orang datang kepada Tuhan. Supaya hari-hari ini amanat agung yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, itu bisa tuntas. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita, haleluya. Kenali saudara, talenta-talenta Anda yang sedang terkubur. Karunia-karunia Tuhan berikan, yang selama ini tidak pernah Anda aktifkan buat kerajaan Allah. Saudara, hari ini Tuhan sedang memanggil saudara, gali kembali, gali kembali, gali kembali. Supaya hari-hari ini setiap karunia kita dikobarkan bagi Allah. Saudara, beroperasi di dalam panggilan, yang terutama adalah berfungsi, saudara. Katakan berfungsi. Berfungsi ini adalah yang terutama, saudara. Kalau terlihat, ini enggak perlu, saudara. Berfungsi tidak selalu harus terlihat. Katakan berfungsi, tidak selalu harus terlihat. Saudara, garam dimasakkan terlihat enggak, saudara? Enggak terlihat, saudara ya. Gula di es teh saudara terlihat enggak? Enggak terlihat, tapi berfungsi. Masakan tanpa garam hambar, saudara ya. Minuman yang Anda pergi minum teh obeng ya, yang dikasih bukan gula tapi obeng, saudara bayangin saudara ya. Enggak bisa diminum, saudara kan gitu. Enggak enak rasanya. Saudara, kita mungkin di jalan-jalan lihat mobil kan. Saudara, mobil itu kelihatan apanya? Tampilannya ya, warnanya, kacanya kelihatan, ya lampunya kelihatan, bannya, rodanya kelihatan. Tapi saudara, kalau Anda tidak berusaha, bisa nggak lihat mesinnya mobil? Bisa nggak lihat mesinnya? Nggak bisa. Tapi bisa nggak mobil berfungsi tanpa mesin? Kagak bisa. Saudara, kalau Anda lihat mobil, langsung nampak nggak skrup-skrupnya? Nggak kelihatan. Tapi kalau mobil tidak dikasih skrup, itu mesin nggak pada tempatnya, saudara. Benar nggak, saudara? Ya. Saudara, inilah gambaran valve, saudara. Sebuah paku, penghubung. Penghubung itu sering disembunyikan, saudara. Ya. Bayangin di rumah, saudara ya, Anda membuat dipan ya, dari kayu, saudara. Itu perlu dipaku nggak? Perlu dipaku untuk disambungkan. Tapi kelihatan nggak? Kalau bisa ditutup, benar pakai HPL lah, ya entah pakai busa lah ditutup, saudara. Supaya apa? Tidak kelihatan. Saudara, Anda dan saya dipanggil Tuhan untuk berfungsi, bukan untuk kelihatan, saudara. Tidak harus kelihatan. Ada pelayanan-pelayanan tertentu Tuhan akan munculkan. Seperti mobil ini yang kelihatan rodanya, kelihatan warnanya, kelihatan kacanya, kelihatan lampunya, saudara. Ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan munculkan untuk kelihatan. Tapi saudara, ada juga bagian-bagian yang tidak kelihatan. Tapi semuanya itu bukan sesuatu yang utama. Yang utama adalah Anda dan saya harus berfungsi. Sekrup sambungan jahitan tidak mesti kelihatan, tapi harus berfungsi. Saudara, hari ini, apakah kita, saudara dan saya, sudah berfungsi bagi kerajaan Allah? Dengar panggilan Tuhan hari ini, saudara. Dengar Roh Kudus sedang berbicara dengan lembut kepada Anda dan saya. Dengar suara di dalam hati Anda. Mungkin di sini, kalau Anda menyimak baik-baik khotbah hari ini, mungkin di dalam diri saudara, jantung Anda sedang deg-degan. Anda tahu ada talenta yang sedang terkubur, ada karunia yang sedang gak berfungsi, ada hidup yang sedang tidak melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Dengar panggilan Tuhan hari ini. Jangan biarkan talentamu terkubur. Jangan biarkan karunia yang ada padamu terkubur. Hari ini tanggapi panggilan Allah. Apa yang Anda punya, apa yang Tuhan titipkan kepada Anda. Saudara, maukah hari ini dengan sukacita atas kasih karunia Tuhan, kita datang dan berkata, Tuhan, this is me, ini Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Seperti Yesaya yang berkata kepada Tuhan, ketika Tuhan tanya, siapa yang mau pergi, siapa yang mau kuutus? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Sebuah statement yang antusias. Sebuah statement, sebuah jawaban yang
tegas dari seorang namanya Yesaya. Tuhan mau temukan hari-hari ini. Dia memanggil saudara dan saya. Dan dia mau dengar kita berkata, ini aku. Utuslah aku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.